Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal kitab huda wa rahmata wa syifa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan karunia Allah azza wa jalla kita bertemu dalam siaran penyuluhan dan dakwah Islam yang diselenggarakan oleh Ma'had Tahta Syajarah. Insyaallah saat ini adalah maudhu mata pelajaran tafsir juz amma surat Al-Ikhlas, termin yang pertama mengenai keutamaan surat Al-Ikhlas. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Surat kita ini populer dengan nama surat Al-Ikhlas. Adalah surat ke-112, terdiri dari 4 ayat. Oleh karena itu, surat ini termasuk surat Al-Mufassal, yaitu surat-surat pendek, dan Kisor, yaitu surat yang ringkas. Sebagian besar ulama tafsir menggolongkannya ke dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrah. Ada juga yang menggolongkannya ke dalam surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah hijrah. Ada juga yang berpendapat bahwa surat Al-Ikhlas ini tergolong pada surat Makkiyah, tetapi ia turun berkali-kali. Hingga setelah hijrah pun, surat Al-Ikhlas ini diturunkan lagi untuk menjawab pertanyaan tentang sifat, nasab, dan kekuasaan Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah, mengenai keutamaan surat Al-Ikhlas atau fadilah surat Al-Ikhlas ini, ada beberapa keterangan yang menjelaskan tentang fadilah, tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, surat Al-Ikhlas adalah ta'dil bisulusil Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran. Yang dimaksud dengan setara dengan sepertiga Al-Quran, artinya adalah nilai, kandungan, dan isi dari surat Al-Ikhlas ini mewakili sepertiga dari isi Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu dibedah isinya, maka dia akan terdiri dari akidah, syariat, dan akhlak. Nah, sepertiganya adalah akidah, dan esensi akidah adalah tauhid. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang Allah, kewahdaniatan Allah, dan sifat-sifatnya. Bahkan disebut ikhlas, murni hanya menjelaskan, hanya menerangkan tentang Allah, tidak yang lainnya. Ada beberapa keterangan yang bisa kita jadikan sebagai penguat, sebagai dalil surat Al-Ikhlas ini adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Yang pertama, hadis an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, anna rajulan sami'a rajulan. Sesungguhnya seorang sahabat mendengarkan seorang sahabat Nabi yang lain. Yaqra'u qul huwallahu ahad, yang dia membaca surat Al-Ikhlas yuradiduha. Jadi ada seorang sahabat mendengarkan sahabat yang lain sedang membaca Quran surat Al-Ikhlas. Tetapi dia membacanya diulang-ulang terus surat Al-Ikhlas. Falama asbaha, ketika waktu subuh datang atau waktu pagi datang, ja'a ila Rasulillah. Dia mendatangi Rasulullah. Untuk apa? Fadzakaro dzalikalah. Kemudian dia mengadukan atau menceritakan peristiwa tersebut. Wa ka'anna rajula yataqolaha. Seolah-olah orang itu menganggap remeh surat Al-Ikhlas. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, waladhi nafsi biyadi, innaha la ta'dilu salasal Quran. Waladhi nafsi biyadi, demi zat yang diriku ada di dalam genggaman tangannya, dalam genggaman kekuasaan Allah. Innaha, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu, la ta'dilu salasal Quran, adalah benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 4726, juga diriwayatkan Abu Daud dan Nasai. Ikhwatu iman rahimakumullah, dengan hadis ini, terutama tadi redaksi sumpah Rasulullah SAW, bahwa demi zat yang diriku ada dalam genggaman kekuasaan Allah, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sebanding setara dengan sepertiga Al-Quran. Ada lagi keterangan lain. Qala nabiyyu li ashabi. Nabi berkata kepada para sahabatnya. Jadi sahabatnya lagi ngumpul, kemudian Nabi berkata, ayu jizu ahadukum. Adakah yang sanggup di antara kalian? Ayyaqra'a salasal Quran, untuk membaca sepertiga Quran filailatin, dalam satu malam. Ini adalah tantangan Rasulullah kepada para sahabatnya. Ayo di antara kalian, siapa yang bisa membaca sepertiga Quran dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim. Maka para sahabat yang ditanya tersebut oleh Rasulullah merasa keberatan atas tantangan tersebut. Waqalu, dan mereka berkata, ayyuna yutiqu. Siapa di antara kami yang sanggup zalika, melakukan hal itu, ya Rasulullah, hai Rasulullah.
Faqala, maka Rasul menjawab, Allahul Wahidus Samad. Maksudnya adalah surat Al-Ikhlas itu salasal Quran, sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 4727. Jadi dalam dua hadis yang dibacakan tadi menguatkan keyakinan kita akan fadilah surat Al-Ikhlas ini, ya, apabila direnungi, dipahami, dihayati, dan menjadi cara pandang dalam kehidupan, menjadi akidah, maka itu sudah cukup sepertiga Al-Quran. Karena Quran surat Al-Ikhlas isi kandungannya adalah tentang Allah dan murni ikhlas, hanya menjelaskan tentang Allah, akan kewahdaniatannya, akan keesaannya, akan ketunggalannya, dan menjelaskan sifat kesomadannya, somadiahnya, bahwa dia zat yang semua makhluk bergantung kepadanya, menjelaskan bahwa dia tidak bernasab, tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa setara dengannya. Yang kedua, fadilah surat Al-Ikhlas adalah mahabbatillah, mengundang kecintaan Allah. Ini artinya apabila kita mengerti, memahami isi kandungan surat Al-Ikhlas, menghayati dan meyakini isi kandungan surat Al-Ikhlas, kemudian berinteraksi dengan surat Al-Ikhlas seperti riwayat yang nanti saya bacakan. Anna nabiyya ba'asa rajulan ala syariyatin. Sesungguhnya Nabi mengutus salah seorang sahabatnya untuk memimpin pasukan atau ekspedisi militer syariah. Wa kana yaqra'u li ashabi fi sholatihi fayakhtimu qul huwallahu ahad. Orang tersebut kemudian mengimami sholat, dan ketika membaca surat, setelah surat Al-Fatihah kemudian dia baca surat yang lainnya, tetapi fayakhtimu, mengakhirinya qul huwallahu ahad dengan membaca surat Al-Ikhlas, dan itu dilakukan terus menerus. Jadi setiap sholat dia baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah dia baca surat lain, tapi selalu diakhiri dengan surat. Jadi minimal dia baca 2 surat. Falamma raja'u, ketika mereka kembali ke Madinah, zakaru dzalika Nabi, mereka kemudian mengadukan, menceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, saluh, tanyakan kepada dia, li ayyi syai'in yasna dzalik, mengapa dia berbuat seperti itu. Artinya ketika Rasulullah diadui atau para sahabat mengadu pada Rasulullah tentang kebiasaan pimpinannya yang suka membaca surat di dalam sholat dan selalu diakhiri dengan surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasul mengatakan, coba tanya kepada dia, apa maksudnya dia berbuat seperti itu. Fasalu, kemudian para sahabat itu bertanya kepadanya. Faqala, dan dia berkata, li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Fatihah itu adalah sifat-sifat ar-Rahman. Maksudnya surat Al-Ikhlas itu keseluruhannya adalah menjelaskan sifat Allah. Wa ana uhibbu, dan aku, katanya, uhibbu, sangat mencintai an aqra'a biha, membaca surat Al-Ikhlas. Faqala Nabi, kemudian Nabi berkata kepada para sahabat itu, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Akhbiruhu, kabarkanlah kepadanya, annallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintainya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6940 dan riwayat Muslim nomor hadis 813. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk memimpin perang. Sekaligus sahabat si pemimpin perang atau ekspedisi militer itu kemudian juga menjadi imam sholat. Ketika di dalam sholat, dia ketika qiyam tepatnya membaca surat Al-Fatihah, dan ini wajib termasuk rukun sholat. Setelah itu membaca surat-surat yang mudah atau ayat-ayat yang mudah. Tetapi dia selalu mengakhiri. Jadi baca surat lain kemudian diakhiri dengan baca qul huwallahu ahad. Rakaat pertama begitu. Rakaat kedua dia baca Al-Fatihah, dia baca surat lain, dan kemudian diakhiri lagi dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan itu terus dilakukan di setiap sholatnya ketika mengimami dan membaca dengan jahar. Para sahabat kemudian mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, dia melakukan hal seperti itu terus menerus. Ya, setelah ditelisik ternyata alasannya kenapa? Karena dia sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Kenapa dia mencintai surat Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan sifatur Rahman, sifat-sifat Allah. Rasul kemudian menjawab, akhbiruh, sampaikan kabar kepadanya, annallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintainya. Jadi dia mencintai Allah, mencintai sifat-sifat Allah, dan Al-Ikhlas menjelaskan, menerangkan tentang sifat-sifat Allah, dan dia mencintai surat Al-Ikhlas. Dan kemudian dia berinteraksi dengan surat Al-Ikhlas, dia baca terus-menerus di dalam sholat, saking cintanya.
ternyata cintanya berbalas. Dan Rasul mengatakan, sampaikan kabar pada dia, sesungguhnya Allah telah mencintainya. Ini jaminan dari Allah melalui lisan Rasulullah. Kesimpulannya, dengan kisah dalam hadis tadi, bahwa salah satu keutamaan dari surat Al-Ikhlas atau keutamaan yang kedua dari surat Al-Ikhlas adalah mahabbatillah, akan mengundang kecintaan Allah. Yang ketiga, mengenai fadilah dari surat Al-Ikhlas adalah yudkhiluhul jannah, akan memasukkan ke dalam surga bagi siapa yang mencintainya. Insya Allah saya bacakan hadis dari Anas bin Malik, riwayat At-Tirmizi, Ahmad, dan lain-lain. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa seorang sahabat Ansor mengimami sholat di Masjid Quba atau sebagai imam di Masjid Quba. Dan kebiasaan sahabat tersebut, imam tersebut suka membaca setelah surat Al-Fatihah, suka memulai dengan membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat yang lain. Dan itu dilakukan di setiap rakaat dan setiap salat. Sampai-sampai makmum di Masjid Quba itu protes dan mengatakan, apakah tidak cukup dengan membaca surat Al-Ikhlas? Kenapa harus dilanjutkan dengan surat yang lain? Artinya mereka menginginkan agar si imam itu membaca satu surat saja. Kemudian makmum tersebut juga mengatakan, jika engkau suka membaca surat Al-Ikhlas, bacalah surat Al-Ikhlas tanpa membaca surat yang lain. Tapi jika engkau tidak membaca surat Al-Ikhlas, bacalah surat yang lain tanpa membaca surat Al-Ikhlas. Intinya tetap agar sang imam tersebut membaca satu surat saja. Tapi imam tersebut kemudian berkata, ma'ana bitarikiha, aku tidak akan meninggalkan kebiasaanku. In ahbabtum, jika kamu suka, an a'ummakum, untuk aku imami, biha, dengannya, fa'altu, aku akan lakukan hal seperti itu. Wa in karihtum, taroktum, jika kamu karihtum, jika kamu tidak suka aku imami, taroktum, aku akan tinggalkan kalian. Tetapi mereka melihat bahwa memang sang imam tersebutlah orang terbaik dan mereka tidak mau diimami oleh yang lain. Maka kemudian ketika Rasul datang kepada mereka, mereka mengabarkan peristiwa tersebut. Kemudian Rasulullah mengkonfirmasi kepada orang tersebut, kepada imam Masjid Quba tersebut. Apa yang menghalangi kamu untuk melaksanakan apa yang disarankan oleh sahabat-sahabatmu, yaitu membaca satu surat saja setelah surat Al-Fatihah. Dan apa yang mendorongmu untuk selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat? Kemudian orang itu menjawab, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inni uhibbuha, sesungguhnya aku sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Waqala Rasulullah bersabda, inna hubbaha adkhalakal jannah, sesungguhnya kecintaannya terhadap surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surga. Ikhwatu iman yang berbahagia, hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad ini dari Anas bin Malik memberikan kabar yang jelas kepada kita bahwa kecintaan sahabat tadi yang mengimami di Masjid Quba terhadap Al-Ikhlas sampai dia berinteraksi dengan Al-Ikhlas dan dia terus baca di setiap rakaat sholat, di setiap sholat ketika membaca zahar. Dibacanya surat Al-Ikhlas sebagai pembuka surat yang lain. Sebelum membaca surat yang lain. Jadi dia selalu membaca dua surat. Setelah Al-Fatihah, dia baca surat Al-Ikhlas, dan kemudian baru baca surat yang lain. Dilakukan terus-menerus di setiap mengimami sholat. Itu dilakukan olehnya karena kecintaannya. Dan Rasul dengan tegas menjawab, inna hubbaha adkhalukal jannah. Sesungguhnya kecintaannya kepada Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas memasukkannya ke surga. Demikian, keutamaan atau fadilah dari Quran surat Al-Ikhlas akan benar-benar memasukkannya ke dalam surga. Memasukkan siapapun yang mencintainya dengan cara memahaminya, menghayatinya, dan berinteraksi dengannya di setiap waktu. Fadilah yang keempat adalah himayatullah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini berdasarkan hadis riwayat An-Nasai, hadis nomor 5430. Baina ana aku dubi Rasulillah rohilatahu. Ketika aku menuntun kendaraan Rasul di Ghazwatin, dalam satu pertempuran, dalam satu peperangan, dalam satu ghazwah, idqala, tiba-tiba dia berkata, ya Uqbah, hei Uqbah, kul, katakanlah, pas tama'tu, maka aku mendengarkannya. Sumakola, kemudian beliau Rasulullah bersabda lagi, ya Uqbah, kul, hei Uqbah, kul, pas tama'tu, aku mendengarkannya kembali. Faqala hatsalitsa, dan Rasul berkata sampai 3 kali. Fakultu, maka aku berkata, Uqbah berkata kepada Rasulullah, ma aqulu, ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Jadi ketika Uqbah menuntun kendaraan Rasul dalam satu perang, tiba-tiba Rasul berkata, kul ya Uqbah, katakan Uqbah, ya Uqbah, kul, katakan Uqbah, sampai 3 kali. Uqbah bingung, apa yang harus dikatakan? Makanya Uqbah berkata, ma aqulu, apa yang harus aku katakan? Faqala, maka Rasul bersabda, kul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas. Faqra'a surah, kemudian beliau membaca surat, hatta khotamaha, sampai akhirnya. Suma qara'akul a'udzu bil falaq, kemudian Rasul membaca surat Al-Falaq, wa qara'tu ma'hu, dan aku membaca besertanya. Hatta khotamaha, sampai menghatamkan surat Al-Falaq. Summa qara'a kul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau membaca Quran surat An-Nas,
Faqara'tu ma'ahu, dan aku pun membacakan bareng dengan Rasulullah hatta khatamaha, sampai menamatkan surat An-Nas tersebut. Summa qala, kemudian Rasul mengakhiri dengan berkata atau bersabda, ma ta'awudz bimislihi ahadun. Tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengan 3 surat tersebut. Hadis riwayat Nasai. Jadi berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, ya, ini memang kisah tentang Uqbah yang menuntun kendaraan Rasulullah, tiba-tiba dibingungkan dengan sabda Rasul, kul, 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 sampai 3 kali Rasul mengatakan kul. Uqbah bingung, apa maksudnya? Apa ini perintah bagi dia untuk mengatakan? Tapi mengatakan apa? Maka Uqbah mengatakan ma'kul. Apa yang harus aku katakan ya Rasulullah? Aku bingung. Rasul kemudian membacakan kul huwallahu ahad sampai menamatkan membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian membaca surat Al-Falaq dibarengi oleh Uqbah. Dibaca juga surat An-Nas. Terakhir Rasul mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang yang berlindung dengan 3 surat tersebut. Artinya dengan membaca 3 surat kul tadi, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas, ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala keburukan-keburukan yang mungkin terjadi. Dan tidak ada yang melebihi itu, kata Rasulullah SAW. Jadi yang keempat ini, bahwa siapapun yang menghayati Quran surat Al-Ikhlas, termasuk surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kemudian menjadikan ketiga surat itu sebagai ta'uz, permohonan perlindungan kepada Allah, isti'azah, maka surat tersebut menjadi pelindung yang sangat kuat. Dia akan mendapatkan himayatullah, mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang kelima, berkaitan dengan fadilah surat Al-Ikhlas adalah ijabatud doa. Bahwa surat Al-Ikhlas itu menjadi penyebab diijabahnya doa. Dalam salah satu hadis, anna Rasulullahi sami'a rajulan. Sesungguhnya Rasulullah mendengar seorang sahabatnya yaqulu, yang dia berdoa, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Ini asyhadu annaka antala ilaha illa anta. Aku bersyahadah, bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, tiada ilah selain engkau. Al-ahadus somad, yang ahad dan as-somad. Alladzi lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya seorang pun. Faqala, maka Rasul bersabda, laqad sa'altallah bil ismi. Sungguh kau telah memohon kepada Allah dengan nama, dengan al-izm. Alladzi idza su'ila bihi a'ta. Yang dengan ismun tersebut apabila engkau meminta akan diberi. Wa idza du'iya, apabila engkau berdoa, ujaba, engkau akan diijabah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1493, At-Tirmizi nomor hadis 3475, Ibnu Majah nomor hadis 3857, dan lain-lain. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi dalam hadis yang kelima ini, dalam hadis keutamaan dari surat Al-Ikhlas yang tadi dibacakan, bahwa dengan memohon kepada Allah dengan menggunakan Al-Ahad, As-Somad, Alladzi lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ismul ladzi idza su'ila bihi a'ta. Apabila menyebut itu, yaitu asma-asma Allah, sifat-sifat Allah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas, apabila disebut di dalam doa, dijadikan sebagai wasilah kita untuk berdoa, maka idza su'ila bihi a'ta, apabila dia minta akan diberi. Wa idza du'iya, apabila dia berdoa bihi dengannya, ujab, dia akan diijabah doanya. Demikianlah keutamaan surat Al-Ikhlas, fadilah surat Al-Ikhlas yang banyak. Mudah-mudahan dengan dibacakannya fadilah-fadilah surat Al-Ikhlas ini akan menambah semangat untuk mempelajari isinya, menghayatinya, dan menjadikannya sebagai kerangka fikir, kerangka jiwa, menjadi akidah, menjadi pondasi dalam keyakinan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.